Shalom, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Yanti. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah disediakan sekarang. Mari kita mulai. Baik, di sini kita akan masuk dalam tema besar yaitu doa dan spiritual. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan makna doa dalam agama Katolik. Doa dalam tradisi Katolik memiliki makna yang mendalam sebagai sarana komunikasi di antara umat manusia dan Allah. Melalui doa, umat Katolik mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan atas kebesaran Tuhan. Dalam ajaran Gereja Katolik, doa dipahami sebagai pengangkat pikiran dan hati seseorang kepada Tuhan, atau permohonan yang ditujukan kepadanya untuk memperoleh hal-hal yang baik. Selain itu, dalam tradisi Katolik, doa dapat diekspresikan secara vokal atau diucap atau dinyanyikan, maupun mental, yaitu meditasi atau kontemplasi. Bentuk-bentuk dasar doa meliputi adorasi, penyesalan, syukur, dan permohonan. Dengan demikian, doa diungkapkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang melibatkan iman, harapan, dan kasih dan ketaatan. Makna doa dalam agama Katolik, di sini saya mengambil 3 makna. Yang pertama, komunikasi dengan Allah. Yang kedua, pengakuan iman. Yang ketiga, pendidikan iman. Baik, yang pertama, mari kita simak. Yang pertama, komunikasi dengan Allah, yaitu doa dipahami sebagai bentuk komunikasi antara manusia dan Allah. Melalui doa, umat berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, menyampaikan pikiran dan perasaan mereka, serta mendengarkan bimbingannya. Yang kedua, pengakuan iman, yaitu doa juga berfungsi sebagai pengakuan iman, di mana umat menegaskan keyakinan mereka terhadap ajaran gereja. Contohnya adalah doa aku percaya atau syahadat para rasul yang merangkum inti ajaran Katolik mengenai Allah Tritunggal, Yesus Kristus, dan aspek-aspek penting lainnya dari iman Katolik. Yang ketiga, pendidikan iman. Melalui doa bersama dalam keluarga, anak-anak diajarkan nilai-nilai iman dan pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan. Ini menjadi sarana pendidikan iman yang efektif, menanamkan dasar-dasar kepercayaan sejak dini. Contoh doa utama dalam Katolik, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, doa Bapa Kami. Yang kedua, doa Salam Maria. Dan yang ketiga, doa Aku Percaya. Yang pertama, doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini mengandung permohonan akan penyediaan kebutuhan sehari-hari, pengampunan dosa, dan perlindungan dalam godaan. Yang kedua, doa Salam Maria. Doa ini merupakan penghormatan kepada perawan Maria, Ibu Yesus, memohon doa dan perlindungannya bagi umat Katolik. Yang ketiga, doa Aku Percaya atau syahadat para rasul. Doa ini merangkum pokok-pokok ajaran iman Katolik, termasuk keyakinan terhadap Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus Gereja, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Melalui pemahaman dan penghayatan doa-doa tersebut, umat Katolik diajak untuk lebih mendalami iman mereka, memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hidup sesuai dengan ajaran gereja. Alkitab mengajarkan doa bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan rohani yang mendalam bagi setiap orang percaya. Di sini saya mengambil dalam kitab suci Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Dari ayat tersebut menekankan pentingnya berdoa dengan motivasi yang tulus dan pribadi, jauh dari kemunafikan dan keinginan untuk dilihat orang lain. Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah ajang pamer spiritualitas, melainkan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Dalam ayat 5, Yesus mengkritik kebiasaan orang munafik yang berdoa di tempat umum, seperti rumah ibadat dan persimpangan jalan, dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain.
Dia menegaskan bahwa mereka yang berdoa demikian telah menerima pujian yang mereka cari. Sebaliknya, ayat 6 mendorong umat untuk berdoa secara pribadi di tempat yang tersembunyi, seperti kamar tertutup, sehingga doa tersebut menjadi percakapan intim antara individu dengan Allah Yesus. Meyakinkan bahwa Allah yang melihat apa yang tersembunyi akan membalas doa tersebut. Dengan demikian, inti ajaran ini adalah bahwa doa harus didasarkan pada motivasi yang benar, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan untuk mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. Baik, ayat Alkitab yang kedua yaitu 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 yang berbunyi, "Tetaplah berdoa." Paulus mendorong umat percaya untuk memiliki sikap berdoa yang konstan. Bukan berarti harus berdoa secara verbal tanpa hati, tetapi lebih kepada menjaga kesadaran dan ketergantungan pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mencakup sikap hidup yang selalu siap berkomunikasi dengan Tuhan, baik dalam sukacita maupun kesulitan. Dengan demikian, berdoa tanpa henti berarti menjadi doa sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan yang hidup dan aktif dengan Tuhan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan makna dari spiritual. Makna spiritual dalam ajaran Gereja Katolik merujuk pada hubungan umat dengan Tuhan, serta perjalanan rohani yang mengarah pada kesucian dan keselamatan. Ajaran Gereja Katolik menekankan pentingnya iman, doa, sakramen, dan karya amal sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ajaran dalam spiritual, yaitu ada 4. Yang pertama iman, yang kedua doa, yang ketiga sakramen, yang keempat amal kasih. Yang pertama iman. Iman adalah dasar dari hubungan umat dengan Tuhan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua doa. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, umat Katolik memohon bimbingan, pengampunan, dan berkat dari Tuhan, serta mengucapkan syukur atas kasih-Nya. Yang ketiga, sakramen. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen, yaitu baptis, penguatan, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, tabisan, dan perkawinan. Yang dianggap sebagai cara umat memperoleh rahmat ilahi, sakramen-sakramen ini memberikan kekuatan rohani dan mendekatkan umat kepada Tuhan. Yang keempat, amal kasih. Ajaran Katolik sangat menekankan pentingnya kasih kepada sesama. Karya amal seperti membantu orang miskin dan meringankan penderitaan adalah cara umat untuk menghidupi ajaran Kristus dan memperlihatkan iman kepada mereka dalam tindakan. Secara keseluruhan, makna spiritual dalam ajaran Gereja Katolik mengajak umat Katolik hidup dalam kesatuan dengan Tuhan melalui iman, sakramen, doa, dan tindakan kasih dengan tujuan mencapai hidup kekal bersama Tuhan di surga. Dalam ajaran Gereja Katolik, banyak ayat Alkitab yang menekankan pentingnya makna spiritual, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan umat beriman secara keseluruhan. Salah satu ayat yang menonjol dalam hal ini adalah yang pertama, Roma bab 8 ayat 16 sampai dengan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Ahli waris Allah dan rekan-rekan ahli waris Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini menekankan makna spiritual yang mendalam, di mana hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus membawa umat beriman menjadi anak-anak Allah yang memiliki hak atas kerajaan Allah bersama Kristus. Ini mencerminkan ajaran Kristus Katolik tentang partisipasi dalam hidup spiritual yang lebih besar dan makna kehidupan rohani. Ayat Alkitab yang kedua yaitu Yohanes bab 6 ayat 51.
di mana berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat ini menekankan sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik yang memiliki makna spiritual sangat penting dalam kehidupan iman umat Katolik. Ekaristi bukan hanya sekedar tanda lahiriah, tetapi juga sarana untuk berpartisipasi dalam kehidupan Kristus yang menyelamatkan. Secara keseluruhan, ajaran Gereja Katolik mengajarkan bahwa kehidupan rohani berpusat pada hubungan pribadi dengan Tuhan, penerimaan rahmat-Nya, dan partisipasi dalam misteri keselamatan yang diungkapkan melalui sakramen-sakramen gereja, serta hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Baik dalam Gereja Katolik, doa dan spiritual memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendalam. Doa dianggap sebagai sarana untuk dalam hidup rohani yang memungkinkan umat beriman untuk berhubungan dengan Tuhan, mengalami kehadirannya, dan membuka diri terhadap rahmat-Nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi.